Nah, ternyata yang dapat rezekinya Dini nih. Pertama, dia itu mengirimkan uang sebesar 10 juta setelah melakukan ritual yang pertama kali ya. Nah, kemudian untuk ritual berikutnya yang kedua, yaitu bulan berikutnya, Dini kembali mendapatkan rezeki dengan membeli motor. Jadi dia juga membelikan motor untuk Zainal. Dan yang hubungan yang ketiga ini tambah lagi makin banyak. Dini mendapatkan rezeki sehingga dia bisa membeli mobil. Dan dibelikanlah mobil itu kepada Zainal. Ya, singkat cerita, namanya juga kalau ada api ada asap ya. Hubungan terlarang mereka pun terendus oleh suaminya Dini. Halo teman kakak, kembali lagi bersama saya Ian. Hari ini saya kembali akan membawakan kisah horor dan misteri yang tentunya sudah teman kakak tunggu-tunggu. Kisah ini terjadi pada tahun 2020, dikirimkan oleh Zainal dari Jawa Barat. Jadi Zainal ini dia ingin berbagi sedikit pengalaman hidupnya. Dan Zainal juga tidak lupa berterima kasih kepada admin kisah kalian atau admin kakak yang sudah menerima email dari Zainal dan membawakan kisahnya. Semoga channel kisah kalian bisa lebih berkembang lagi dan bisa memberikan edukasi ke para subscribernya. Oke, terima kasih Mas atau Bang Zainal. Tapi sebelum kisah ini dimulai, kita lihat dulu yang satu ini. Zainal, dia adalah seorang pengusaha yang bergelut di bidang mebel. Mebel itu furniture ya. Zainal ini bersama keluarga kecilnya itu hidup sangat harmonis. Nah, dia itu dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Sebut saja namanya Ferdi dan Datuk. Beserta seorang istri yang bernama Erah. Nah, dari usaha mebel yang digeluti oleh Zainal ini, pendapatannya menurut Zainal itu masih tergolong sedikit. Setelah dipotong gaji karyawan, kontrakan, dan lain-lain, itu dia menerima 30 sampai 40 juta per bulan. Kalau menurut saya sih itu lumayan banget ya. Udah bukan kecil lagi. Akan tetapi, usaha Zainal ini mulai mengalami penurunan di saat pandemi kemarin. Dia punya satu karyawan yang bernama Raffi. Raffi ini juga cukup prihatin atau memperhatikan kegalauan dan kerisauan dari Zainal ini. Ya, selang berapa lama Raffi memperhatikan dan mereka berbincang-bincang, sampailah pada suatu titik Raffi tuh langsung ngomong, "Pak, kalau Bapak mau membuat usaha Bapak maju kembali, Bapak pergi saja ke Jawa Tengah." Nah, di Jawa Tengah itu ada sebuah tempat bernama Gunung Kemukus. Di situ Bapak bisa ketemu sama kuncennya, kemudian bisa melakukan ritual di sana dengan cara mandi, terus sudah gitu berziarah ke makam keramat Pangeran Samudra. Nah, untuk lebih tepatnya, bila Bapak berminat, langsung saja nanti kita ke kuncennya, biar dia yang menjelaskan lebih lanjut lagi. Zainal yang mendapatkan cerita seperti itu, awalnya dia berpikir, memangnya seperti apa ini? Tapi usaha makin menurun.
kayak begini. Peningkatan juga kayaknya bakalan lama ini pandemi gitu kan. Terus dia langsung aja, ya udahlah, nggak ada salahnya nyobain, kan dia pikir gitu ya. Dan singkat cerita, Zainal pergilah ke Jawa Tengah, tepatnya di daerah Gunung Kemukus. Setelah melalui perjalanan yang lumayan, ya toh, Zainal nih mulai berpikir nih, macem-macem lah pikirannya, seperti apa sih ritualnya, apa bener, begini. Kemudian, sampailah dia di sana. Ternyata di sana, dia itu ketemu sama seorang wanita. Tujuannya pun sama seperti Zainal. Dia itu mencari kuncennya untuk melakukan ritual supaya usaha kafenya bisa maju. Nah, perempuan ini, wanita ini kita sebut saja namanya Dini ya. Nah, dia sama Dini langsung bercakap-cakap, ngobrol sama kuncennya, dan kuncennya itu pun memberitahu ritualnya bagaimana, dan apa yang harus dilakukan, dan apa saja yang harus dipersiapkan. Awalnya sih Zainal terkejut ya, kok ritualnya seperti ini gitu. Karena dia tidak menyangka bahwa di Gunung Kemukus itu ya ritualnya adalah harus berhubungan suami istri dengan lawan jenis tapi orang lain gitu. Oke. Nah, kemudian setelah mereka dijelaskan seperti itu dan mereka menerima, ya Zainal juga mau nggak mau harus menerima ya, karena ya dia udah jauh-jauh ke sana, dia juga mikirin usahanya, ya toh, supaya berkembang lagi dan lain sebagainya. Ya sudah dijalanin aja, toh apa salahnya, dia pikir begitu kan. Nah, ditambah lagi si Dini itu cantik rupawan gitu. Dia nggak menyangka gitu, kok ada wanita cantik mau melakukan ritual seperti ini. Harusnya kan ya kalau wanita cantik itu nggak perlu ritual kayak begini juga pasti udah mantap jiwa kan. Kemudian Zainal sama Dini pun langsung melakukan ritual yang berawal dari mandi di Sendang Ontrowulan. Karena saran kuncennya, setelah itu mereka ziarah di makam Pangeran Samudra, dan kemudian mereka juga perlu memesan kamar di area tersebut. Setelah mereka masuk ke kamar itu, Zainal membaca mantra yang sudah diberikan oleh kuncen, dan kemudian Zainal dan Dini melakukan kegiatan olahraga malam. Setelah beres, kuncen pun menasehati atau memberikan petunjuk kepada Zainal dan Dini bahwa selama 40 hari mereka harus ke tempat itu setiap kliwon dan jangan sampai berhubungan badan di luar dari mereka berdua. Apalagi kalau di antara mereka ada yang selingkuh. Itu pasti akan hancur sehancur-hancurnya. Nah, setelah menerima nasihat dan petunjuk dari kuncen, Zainal dan Dini pun pulang ya, mereka berpisah gitu kan. Nah, kebetulan selama mereka di sana, Dini tuh cerita, sempat sharing juga kalau dia itu asli dari Jawa Timur. Singkat cerita, setelah mereka kembali ke tempat masing-masing, menurut nasihat dan arahan dari kuncen, setelah mereka berpisah, siapapun yang mendapatkan rezeki harus membagikan rezeki itu kepada pasangannya. Jadi begitu pula sebaliknya. Jadi kalau misalnya Zainal yang dapat, Zainal harus membagikan ke Dini. Kalau Dini yang dapat, Dini harus bagikan ke Zainal. Nah, kemudian setelah mereka melakukan
hubungan selama 3 kali di hari Kliwon. Nah, ternyata yang dapat rezekinya Dini nih. Pertama, dia itu mengirimkan uang sebesar 10 juta. Setelah melakukan ritual yang pertama kali ya. Nah, kemudian untuk ritual berikutnya yang kedua, yaitu bulan berikutnya, Dini kembali mendapatkan rezeki dengan membeli motor. Jadi dia juga membelikan motor untuk Zainal. Dan yang hubungan yang ketiga ini tambah lagi makin banyak. Dini mendapatkan rezeki sehingga dia bisa membeli mobil. Dan dibelikanlah mobil itu kepada Zainal. Ya, singkat cerita, namanya juga kalau ada api ada asap ya. Hubungan terlarang mereka pun terendus oleh suaminya Dini. Sehingga terjadilah ya cekcok hebat ya, ribut segala macam. Sehingga yang mengakibatkan Dini itu tidak diperbolehkan lagi untuk kembali melakukan ritual di Gunung Kemukus. Nah, karena Dini sudah dilarang, akhirnya apapun rezeki yang didapat dari ritual itu pun keputus kan. Sehingga sedikit demi sedikit harta yang sudah didapat pun itu hilang. Nah, menurut Zainal, bahkan selang berapa lama keadaan Zainal itu jauh lebih tidak baik atau sengsara dari sebelumnya. Nah, Zainal baru tersadar bahwa dia telah menjadi korban daripada ritual Gunung Kemukus. Karena ya kan seperti kita ketahui tadi, Zainal itu kan polos ya, nggak tahu apa-apa tentang ritual ini kan. Nah, ternyata yang lebih paham itu Dini. Akhirnya setelah mereka berdua mengalami kejatuhan ini, Dini cerita ya, selang berapa saat itu setelah Dini bisa menelpon atau ngasih tahu lewat WA ke Zainal, Dini itu cerita bahwa dia dapat arahan dari spiritualnya supaya melakukan ritual ke Gunung Kemukus supaya mendapatkan harta kekayaan. Nah, diharapkan Dini itu dapat pasangan di sana dan kebetulan ketemulah dengan Zainal. Nah, begitu. Jadi di sini tuh Zainal ya ibaratnya melakukan ritual tapi dia yang jadi korban. Oke, itulah barusan kisah yang dikirimkan oleh Zainal. Pesan moral yang didapat di sini adalah apapun usaha kita apabila sedang naik atau turun, tetaplah berusaha. Karena usaha itu tidak mengkhianati hasil. Buat teman kakak yang ingin mengirimkan kisah kalian, bisa menghubungi nomor dan email yang tertera di bawah ini dan di deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Ditunggu video selanjutnya.